Kejadian 1 ayat 26. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Kalau ada orang yang mengatakan Allah menciptakan manusia untuk metong, itu cek dulu kejiwaanmu. Kalau ada orang mengatakan Allah menciptakan manusia untuk dicekik-cekik, cek dulu kejiwaan. Tujuan Allah menciptakan manusia kita baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 26. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Shelem dan Demut kita dalam bahasa Ibrani, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, perhatikan. Supaya apa dikatakan? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Supaya manusia berkuasa, itu tujuan Allah menciptakan manusia, supaya menjadi penguasa. Penguasa di mana? Penguasa ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala hewan melata yang merayap di bumi, supaya menjadi penguasa di bumi. Itu tujuan Allah menciptakan manusia, Abdul. Tidaklah kami ciptakan manusia untuk menyembah kepada, berarti kamu disuruh untuk menyembah. Saya tanya sama teman-teman, ada nggak perintah awal-awal manusia di sini? Ketika manusia Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, ada nggak perintah untuk menyembah Dia? Saya tanya. Termasuk batuk kan? Nggak ada. Ya, tidak ada. Kenapa tidak ada? Loh, berarti manusia nggak boleh, berarti manusia nggak nyembah. Bukan seperti itu. Karena Allahnya kita bukan Allah yang gila sembah. Karena Allah kita bukan Allah yang gila untuk disembah, teman-teman. Itu dia. Ya. Untuk di awal-awal kita diperintahkan, kita diberikan kuasa otoritas. Ada kata Shelem dan Demut dalam bahasa Ibrani, ini merujuk kepada otoritas yang diberikan Allah kepada kita. Elohim dalam bahasa Ibrani itu artinya otoritas. Jika Allah mengatakan baiklah kita para Elohim membuat manusia menurut gambar dan rupa kita, Shelem dan Demut kita. Shelem dan Demut itu merujuk kepada otoritas. Sebagaimana Allah itu memiliki otoritas di sorga, di dunia roh, ya. Dia juga mewakilkan manusia di bumi sebagai otoritas perpanjangan tangan dari Sang Elohim di bumi. Sebagaimana yang sudah berulang kali kita jelaskan sama Bu Sophie, kalau teman-teman belajar budaya Timur Dekat Purba, jika kerajaan A menyerang kerajaan B takluk di bawah kerajaan A, untuk menunjukkan ini adalah wilayah kekuasaan kerajaan A, maka di kerajaan B yang sudah takluk ini akan dibangunkan patung pemimpin kerajaan A. Artinya patung ini adalah Shelemnya, Demutnya dari kerajaan A. Artinya tanpa adanya pun si raja A di kerajaan B, arti ini sudah mewakili otoritas dari sang raja. Itu artinya Shelem dan Demut menurut gambar dan rupanya Dia. Ya. Hanya saja karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya, melanggar perintah Allah, maka kita sudah rusak semua. Adam yang pertama sudah rusak. Itulah tujuan Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua yang tidak takluk kepada maut, ya. Malah dia mematahkan maut. Kalau dalam bahasa anak geng sekarang, kalau Tuhan Yesus itu meninggalnya 3 hari, lalu bangkit lagi, ya kan? Dia kan bangkit lagi. Ini ibaratnya, pasukan Romawi sama Yahudi kena prank kan lu. Kena prank kan lu pikir gue gak bisa pakai, hidup lagi kan. Tapi kalau saya yang disalibkan, kalau saya disalibkan nangis saya, teman-teman. Itu makanya karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Al-hayat, bukan al-maut.
Ngerti ya? Udah paham ya? Nyambung ya? Ya. Minggu lalu saya kasih contoh sebagaimana misalnya ini. Ini handphone saya nih. Sebuah pabrik handphone sebelum dia mencetak secara besar-besaran dia buat prototipenya, contohnya, supaya nanti yang kedua dicetak itu mengikuti prototipenya. Mobil, kalau mobil itu mau membuat dalam jumlah besar, ada prototipe mobil dibuat dari tanah liat, ya. Kalau pernah teman-teman lihat, dibuat dari tanah liat, bentuknya benar-benar kayak asli, karena nanti beratnya, simetrisnya semua sama, karena nanti itu contohnya. Kalau prototipenya rusak, ya, kalau prototipenya rusak, maka hasil selanjutnya cetakan kedua, ketiga, keempat pasti rusak. Oke, pasti rusak. Adam itu adalah prototipe, ya. Ini adalah prototipe dari manusia. Karena dia sudah rusak, maka saya dan teman-teman semua sudah rusak, teman-teman. Karena Adamnya sudah rusak, maka saya dan teman-teman semua selanjutnya sampai ke masa hadapan, ini semua sudah rusak. Karena mengikuti prototipe yang sudah ada, sudah rusak. Jadi untuk memperbaiki ini apa? Harus ada Adam yang kedua. Ya, harus ada Adam kedua. Siapa itu? Itu yang disebut Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus disebut manusia kedua. Makanya Yesus disebut Adam yang kedua. Bukan sembarang-sembarangan itu tadi dikatakan manusia berdosa. Kita kan kadang pernah gak berpikir, kan yang berdosa Adam, kenapa aku juga kena? Ini semua karena ulah Adam. Aku jadi capek gini karena ulah Adam. Karena Adam ini adalah prototipenya kita. Misalnya, sebuah handphone prototipenya rusak, jelek, gampang meledak. Yang dicetak ini, ya, dicetak oke, banyak dicetak. Ada kejadian meledak di sana, ada kejadian meledak di sana, ada kejadian meledak di sini. Kenapa semua ditarik peredarannya? Yang masih baru tersegel di dalam kotak, kenapa semua ditarik peredarannya? Kenapa bukan yang rusak aja? Ayo, kenapa bukan yang rusak aja diganti kasih duit? Tetapi kenapa yang belum diedarkan juga ditarik peredarannya? Karena diketahui ada kesalahan dari prototipenya, maka hasil selanjutnya juga salah. Sebagaimana Adam yang adalah manusia, prototipe dari manusia sudah rusak, maka manusia selanjutnya ini rusak. Ada orang yang mengatakan kita ini diciptakan. Kita bukan diciptakannya, kita dilahirkan. Yang diciptakan itu Adam dan Hawa. Kita ini dilahirkan, bukan diciptakan. Kalau Bani Kedar mengatakan tiap hari manusia lahir, tiap hari Allah menciptakan. Oh, hari ini anak siapa lagi lahir? Aku ciptakan. Oh, anak hari ini siapa lagi yang lagi sedang bercinta? Saya ciptakan anaknya. Oh, yang ini gugur ya? Oh, ini saya ciptakan. Oh, yang ini dia mandul, enggak saya ciptakan. Enggak, bukan seperti itu Allah kita. Itu namanya Allah yang kurang kerjaan. Tetapi kita dilahirkan. Bedakan diciptakan dengan dilahirkan. Adam dan Hawa itu diciptakan. Saya dan teman-teman dilahirkan. Ya, dilahirkan. Bukan setiap hari Allah menciptakan. Emang Allahmu itu ngapain gitu terus? Ya, bukan seperti itu. Kita adalah kelanjutan dari ciptaan ini. Karena dia sudah rusak, otomatis kita sudah rusak. Bukan artinya nanti ketika Allah, oh berarti harus ditarik peredarannya manusia. Bukan. Itu malu. Ya, tetapi misalnya ada handphone, ya, misalnya handphone saya ini handphone kuno nih, handphone saya yang ini ada rusak nih misalnya.